Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Usna dengan NIM 2410232049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman sebagai salah satu syarat saya mengikuti ujian tengah semester pada kali ini dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Haliatur Rahma, EDR SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik untuk keberlangsungan pertanian berkelanjutan di masa depan, yaitu mengenai penyakit busuk hitam pada ubi jalar Hippoimatas L. Pertama, kita akan bahas mengenai ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak ditanam oleh masyarakat Indonesia. Ubi jalar Hippoimatas adalah komoditas penting sebagai sumber karbohidrat, atau orang Indonesia banyak menggunakannya sebagai pengganti beras, jagung, gandum, dan lain-lain untuk memenuhi karbohidrat dalam tubuh masyarakat Indonesia. Ubi jalar sangat rentan terkena berbagai penyakit. Salah satunya yaitu penyakit busuk hitam yang menyerang permukaan daging pada ubi jalar ataupun pada bagian akar ubi. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab timbulnya patogen ini pada permukaan ubi jalar ataupun pada bagian akar ubi jalar. Penyakit ini ditimbulkan oleh patogen yaitu berupa jamur Ceratocystis fibrillata, yaitu patogen tular tanah dan luka pada tanaman. Jadi, penyakit ini itu disebabkan oleh luka pada bagian tanaman atau pada bagian daging di permukaan ubi jalar, yang mana spora patogen ini menginfeksi melalui luka mekanis atau serangan serangga yang menyebabkan pembusukan jaringan umbi pada permukaan daging dan akar ubi jalar. Lalu yang ketiga, kita akan bahas mengenai gejala-gejala timbulnya penyakit ini, yang mana pertama munculnya bercak kehitaman pada permukaan umbi, jaringan dalam menjadi lembek dan berwarna hitam, yang lama-kelamaan akan mengeluarkan bau busuk, akibatnya pembusukan yang berlanjut. Gejala bisa muncul saat panen atau pasca panen. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai berkembangnya patogen atau hidupnya patogen pada ubi jalar ini, yang mana spora jamur bertahan di tanah atau pada sisa-sisa tanaman sebelum ditanamnya ubi jalar. Lalu, spora ini menginfeksi melalui luka saat tanam atau panen, yang mana spora ini dapat menyebar melalui air, alat-alat pertanian, dan bahan tanam yang terinfeksi oleh bakteri jamur C. fibrillata ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor dan dampak-dampak dari jamur ini, yang mana faktor-faktor yang menimbulkan infeksi ini yaitu luka pada umbi saat pemanenan, kelembapan yang tinggi dan suhu yang hangat, penggunaan bahan tanam yang tidak sehat, dan pengolahan tanah yang tidak higienis. Sedangkan untuk dampak-dampaknya yaitu dapat menurunkan hasil panen secara kuantitas dan kualitasnya, meningkatkan kerugian pasca panen, dan mengganggu distribusi dan pemasaran. Nah, dari beberapa yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat melakukan pengendalian-pengendalian untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perluasan penyebaran spora jamur C. fibrillata ini, yang mana dapat kita lakukan dengan cara menggunakan bibit sehat dan tahan penyakit. Lalu yang kedua, menghindari luka saat panen dan distribusi. Yang ketiga, pelakuan fungisida pasca panen jika diperlukan. Ini sangat perlu sekali untuk kita dapat membunuh jamur-jamur ini yang akan menginfeksi tanaman kita. Lalu, rotasi tanaman dan sanitasi lahan, dan penyimpanan di tempat yang kering dan berventilasi yang baik.
Nah, dari beberapa yang saya jelaskan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa busuk hitam oleh C. febriata merupakan ancaman serius bagi ubi jalar. Lalu pencegahan dan pengolahan terpadu penting untuk meminimalisirkan terjadinya dampak-dampak yang semakin merugikan. Lalu perlunya peran petani, peneliti, dan pemerintah dalam pengendalian jamur ini. Nah, dari yang telah saya sampaikan ini, saya mendapatkan sumber informasinya, yaitu salah satunya dari Li Qijinha Liu Ye and Wang Bei pada tahun 2002, yaitu yang berjudul Pathogenetic Mechanisms of Ceratocystis Fibrata and Advance in Biological Control Strategies, Frontier in Microbiology. Dan itulah beberapa presentasi saya mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.